Hai guys, ketemu lagi barengan sama Sandy. Tentu saja di sini di X-File Sandy Alimoza. Di sini Sandy bakal membagikan cerita-cerita yang udah pernah aku tulis dan sekarang aku angkat menjadi cerita di YouTube dengan penampilan yang berbeda. Kalian akan merasakan sensasi berbeda kalau kalian nonton dari awal sampai akhir video ini. Oke, dan kali ini aku bakal bawain sebuah cerita berjudul Warisan. Nyawa. Warisan ini bercerita tentang polemik dalam satu keluarga yang telah ditinggal mati oleh seorang ayah bernama Pak Suryo. Pak Suryo ini seorang miliarder, pengusaha kaya raya, pokoknya fantastis deh kekayaannya. Dan dia tuh mempunyai seorang istri bernama Bu Dewi. Bu Dewi ini adalah istri kedua dari Pak Suryo setelah istri pertamanya meninggal. Nah, Bu Dewi ini jadi ibu sambung bagi ketiga anak dari Pak Suryo. Ketiga-tiganya adalah seorang perempuan. Yang pertama bernama Arimbi, yang kedua Wulan, dan ketiga Retno. Si sulung Arimbi ini sangat tidak menyukai Bu Dewi. Walaupun mereka sudah diasuh dari kecil. Tapi bagi Arimbi dan anak-anak yang lain sebenarnya juga sepaham kalau Bu Dewi ini adalah seorang pelakor yang sudah merusak keluarga mereka sampai akhirnya ibu kandung mereka meninggal. Apalagi begitu tahu ayah mereka meninggal dan meninggalkan separuh harta dari yang dia miliki ini kepada Ibu Dewi. Sedangkan mereka yang sebagai anak-anak ini 50% dibagi bertiga. Nah, itu dia. Permasalahan semakin pelik dan pokoknya jangan sampai di skip deh. Pagi itu Arimbi nampak uring-uringan dengan suaminya gara-gara pembagian warisan itu yang dirasanya sangat gak adil. Sebagai suami, Norman pun tentu memihak pada istrinya. Lalu, bagaimana kalau kita bunuh saja Bu Dewi? Gila kamu. Enggak, aku gak mau mati membusuk di penjara, Norman. Sayang, kita punya uang. Kita bayar orang. Lalu kita akan dapatkan semua harta milik ayahmu itu kembali. Bagaimana? Arimbi mulai memikirkan ide gila suaminya itu. Norman terus ngompori Arimbi dengan semua perlakuan Bu Dewi selama ini. Akhirnya, Arimbi pun terhasut juga dan menyetujui rencana pembunuhan itu. Malam itu Norman datang ke rumah Bu Dewi. Sesampainya di rumah Bu Dewi, Norman disambut dengan ramah oleh wanita itu. Norman, tumben kamu kesini. Ada apa? Untuk menjemput ibu makan malam di rumah saya. Kebetulan Arimbi masak malam hari ini. Sekalian untuk permintaan maaf atas sikap Arimbi selama ini kepada ibu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Norman itu, Bu Dewi lalu bergegas mengganti bajunya dan ikut bersama Norman. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Norman menghentikan mobilnya. Lalu tak berapa lama ada satu mobil lagi yang berhenti tepat di belakang mobil Norman dan Bu Dewi. Dari kejauhan terlihat dua orang keluar dari mobil yang ada di belakang Norman. Lalu masuk ke mobil Norman. Tak berapa lama lalu mereka keluar lagi. Lalu disusul Norman yang turun sambil menyerahkan sebuah koper besar kepada dua orang itu. Setelah menerima koper dari Norman, kedua orang misterius itu lalu beranjak pergi. Bagaimana sayang? Wanita tua itu sudah kamu bereskan? Beberapa media. Berita itu pun sampai juga ke telinga Wulan, anak kedua dari keluarga itu. Suatu hari,
Wulan janjian dengan Norman bertemu di sebuah kafe. Pasti Arimbi suka dengan pemberitaan ya, mungkin karena hari ini aku belum pulang dan aku lebih memilih ketemu dengan kamu daripada dengan kakak. Tapi Norman, aku lebih suka Arimbi yang menghilang selamanya. Karena wanita tua itu mudah buat aku untuk menyingkirkan. Tenang sayang, aku sudah menyiapkan sesuatu untuk Arimbi. Memang gila ya. Rupanya diam-diam Wulan pun pengen menghabisi kakaknya sendiri, Arimbi. Karena apa? Wulan ini menjalin hubungan dengan Norman. Jadi Wulan ini adalah selingkuhan Norman. Malam harinya, setelah dia sampai di rumahnya, Norman ini langsung menemui istrinya yang sedang ada di kamar. Arimbi ini lagi nonton TV gitu sambil nunggu Norman pulang kerja gitu ya. Padahal tadi dari habis ketemu sama Wulan. Dan untuk siap-siap untuk tidur, Arimbi kebetulan pergi ke toilet nih. Nah, karena Norman ini punya rencana busuk untuk membunuh Arimbi, jadi dia pun mengambil kesempatan itu untuk segera mengeluarkan racun yang udah dia simpen. Dia masukkan ke dalam gelas yang seperti biasanya Arimbi ini kalau mau tidur selalu bawa air minum dan ditaruh di meja samping tempat tidurnya. Nah, itulah kesempatan Norman membubuhkan racun itu ke minuman Arimbi. Norman, jujur, perasaanku belum tenang dengan kejadian ini. Aku takut polisi akan tahu apa yang sudah kita lakukan pada wanita tua itu, Norman. Sudahlah. Sayang, orang-orang bayaranku adalah orang-orang yang sangat profesional. Kamu tidak perlu mencemaskan hal-hal itu. Sekarang kamu tidur, ya. Arimbi lalu mengambil sebuah pil penenang yang biasa dia konsumsi dari laci di dekatnya. Dia tidur. Lalu dia minum pil itu dengan air minum yang sudah dicampuri racun oleh Norman. Tidak berapa lama, Arimbi pun mengerang kesakitan. Dia merasakan panas di dadanya. Dia merasakan pusing yang luar biasa. Lalu tak lama kemudian Arimbi pun jatuh ke lantai. Mulutnya mengeluarkan busa. Arimbi pun tewas seketika. Setelah yakin bahwa Arimbi sudah tewas, Norman pun buru-buru membereskan mayat Arimbi. Lalu dia menelpon orang suruhannya untuk membuang mayat Arimbi. Seakan-akan terjadi sebuah kecelakaan. Mobil Arimbi terjun ke jurang dan meledak hingga menghanguskan mayat Arimbi. Setelah kematian Arimbi, Norman lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Wulan, yang merupakan adik iparnya sekaligus menjadi wanita lain dalam rumah tangganya bersama dengan Arimbi. Sekarang nggak ada yang bisa menghalangi aku untuk bisa memiliki kamu, Norman. Tentu saja sayang, aku akan selalu bersama kamu selama-lamanya. Oh iya, sayang, mana dokumen-dokumen yang aku minta? Surat-surat tanah, semua warisan yang jatuh ke Arimbi sudah kamu bawa. Jangan buru-buru, polisi nanti curiga sayang. Sekarang kita nikmati saja dulu kebersamaan kita, ya. Who you calling baby, baby? Untuk merayakan kematian Arimbi, Wulan dan Norman pun mereka pergi untuk clubbing. Mereka mabuk-mabukan dan sampai akhirnya Wulan tidak sadarkan diri karena sudah terlalu mabuk. Di tengah-tengah perjalanan di jalan yang sepi, Norman pun melancarkan aksinya. Norman mencekik leher Wulan sekuat tenaganya. Karena dalam keadaan mabuk berat, tentu saja Wulan tidak bisa melawan. Jangan kamu pikir aku akan memiliki semuanya. Dan akhirnya Wulan pun tewas di tangan Norman. Setelah yakin Wulan tewas, Norman pun lalu menyuruh orang-orang suruhannya agar membuang mayat Wulan ke tengah pedalaman hutan yang penuh dengan binatang-binatang buas.
Benar saja, setelah mayat Wulan dibuang ke tengah hutan yang penuh dengan binatang buas, banyak sekali anjing-anjing liar kelaparan langsung mencabik-cabik tubuh Wulan. Satu persatu anak dari almarhum Pak Suryo sudah dibunuh oleh Norman. Sebagai keluarga yang terpandang dan terkenal, otomatis pemberitaan-pemberitaan pun semakin gencar dong. Setiap kali Norman diwawancara oleh wartawan-wartawan, dia selalu bilang bahwa hilangnya Ibu Dewi, dia bilang kepada wartawan kalau seorang pebisnis, banyak saingannya, jadi mungkin saja soal bisnis. Ketika wartawan bertanya tentang musibah yang menimpa Aribi, dia pun bilang bahwa malam itu kalau lagi ribut, kemudian Aribi kesal, lalu dia mabuk-mabukan dan terjadilah kecelakaan itu. Begitu juga dengan kabar Wulan yang juga menghilang, entah kemana. Itu dia bilang, ya kita nggak tahu karena Wulan ini punya hubungan dengan seorang bandar narkoba. Dan siapa orangnya saya juga nggak tahu. Para wartawan juga menanyakan, kok selama ini Retno nggak kelihatan, nggak pernah muncul di publik. Si Retno ini adalah anak bungsu. Begitu ayahnya meninggal, dia sangat terpukul dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Jadi sekarang tinggal Norman yang dikejar-kejar wartawan kesana kemari untuk mengklarifikasi, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Maklum orang terkenal ya guys. Keluarga kaya raya. Nah, suatu hari guys, Norman ini pergi ke suatu tempat. Tempat ini sangat jauh sekali dari kota, tempatnya sangat terpencil gitu. Ternyata di sana tuh ada sebuah rumah yang lumayan gede gitu. Dia datang ke sana untuk menemui seseorang. Ternyata dia adalah Bu Dewi. Jadi Bu Dewi ini belum mati, dia masih sembunyi di tempat itu, di tempat persembunyian itu. Loh, lah bukannya malam itu dia dijemput Norman kemudian bukan begitu guys. Ternyata ini adalah akal-akalan Bu Dewi dan juga Norman. Jadi sebenarnya malam itu sebenarnya ya Bu Dewi ini sudah membunuh Retno. Kebetulan kan Retno ini satu rumah dengan Bu Dewi. Retno ini sudah dihabisi duluan sebenarnya guys, dengan cara menenggelamkan kepalanya di bathtub. Yang melakukan adalah Bu Dewi. Kemudian ketika Norman datang itu sebenarnya untuk membuang mayatnya si Retno. Jadi koper besar itu berisi mayatnya si Retno, bukan mayat Bu Dewi yang kemudian dibakar itu. Nah, malam itu kan Norman datang menemui Bu Dewi. Ya, namanya juga mereka punya hubungan spesial. Jadi si Norman ini juga memacari si Wulan, juga memacari ibu mertuanya yang tak lain adalah Bu Dewi. Karena Bu Dewi ini terobsesi sekali untuk memiliki semua kekayaannya Pak Suryo, makanya dia menggunakan Norman sebagai kaki tangannya untuk melakukan semua kejahatannya itu. Dengan iming-iming Norman akan diberi 20% dari semua total kekayaan yang dimiliki oleh Pak Suryo, begitu. Jadi si Norman ini memang mata duitan juga, cowok matre lah gitu. Jadi dia mau memacari Bu Dewi juga karena ada motif ingin memiliki banyak harta dari Pak Suryo. Pembagian harta itu sekarang, aku sudah lama sekali merindukan sentuhanmu sayang. Karena Bu Dewi ini lagi panas-panasnya guys, dia langsung menggiring Norman menuju ke kamarnya sambil melucuti pakaian Norman. Bajunya dulu dibuka, pokoknya dipepet terus Norman ini sampai masuk ke dalam kamar. Nah, malam itu sebenarnya Norman tuh udah punya niatan untuk menghabisi Bu Dewi. Akhirnya mereka bergumul di atas kasur itu, dan setiap kali ada kesempatan Norman ini ingin mencekik Bu Dewi gitu, mencekik lehernya Bu Dewi. Kan Bu Dewi kerasa dong ketekanan, aduh kok ini begini ya. Langsung Bu Dewi pindah posisi. Bu Dewi udah kerasa bahwa Norman ini akan melakukan sesuatu gitu. Dalam pergumulan dan percintaan di atas kasur itu, karena posisi dia sudah menguntungkan nih, dia pelan-pelan meraih pistol yang udah dia siapkan di samping tempat tidurnya. Itu dia membekap kepala Norman dengan bantal, lalu dia menembak kepala Norman.
Karena dua orang suruhannya Norman ini kan selalu mengintili Norman gitu, dan kebetulan mereka tuh lagi nunggu di luar di teras. Nah mereka kan sudah mabuk berat gitu. Bu Dewi ini orangnya sangat pinter sekali gitu, orangnya sangat licik sekali, jadi dia udah tahu harus bagaimana gitu. Karena dua suruhannya Norman ini udah pada tepar karena mabuk, jadi mereka nggak mendengar ada suara tembakan. Bu Dewi pun lalu menyeret mereka berdua ke dalam rumah, lalu diikat Bu Dewi ke gudang untuk mengambil bensin, dan dia menyiramkan bensin itu ke sekitar rumahnya dia, tempat persembunyiannya itu, lalu dia membakarnya guys. Dan pemenang warisan ini adalah Bu Dewi dengan segala kelicikan dan kejahatannya guys, luar biasa. Nah itu dia ending dari cerita warisan yang aku tulis gitu ya. Bagaimana tanggapan kalian dengan cerita warisan ini? Silahkan kalian komentar di bawah ya. Dan kalau kalian suka dengan cerita-cerita dari aku, subscribe gitu ya. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.